Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rasulullah NIM 210313 akan menjelaskan tentang jurnal umum UMD Klinik pada tahun 2020. Pada tanggal 3 April 2020, UMD Klinik membeli peralatan praktik secara kredit. Akunnya ada peralatan dan hutang. Peralatan di debit sebesar 2.100 dan hutang di kredit sebesar 2.100. Analisis transaksinya, harta bertambah, hutang bertambah. Pada tanggal 5 April 2020, UMD Klinik menerima tunai pembayaran hutang dari pasien sebesar 3.150. Maka akunnya yang bertambah adalah kas di debit 3.150 dan piutang di kredit sebesar 3.150. Analisis transaksinya, harta bertambah, harta berkurang. Pada tanggal 8 April 2020, UMD Klinik membeli perlengkapan praktik secara kredit. Maka perlengkapan bertambah di debit 245 dan hutang bertambah di kredit. Analisis transaksinya, harta bertambah, hutang bertambah. Pada tanggal 12 April 2020, UMD Klinik membayar hutang kepada kreditor sebesar 1.250. Akuntan rekeningnya ada hutang dan kas. Hutang bertambah di debit 1.250 dan kas bertambah di kredit 1.250. Analisis transaksinya, hutang berkurang, harta berkurang. Setelah kita menulis jurnal umum, maka kita pindahkan akun atau rekening ini ke buku besar. Cara memindahkannya secara cepat yaitu dengan klik di akun rekening, lalu kita sort and filter. Kita pilih akun atau rekening mana yang mau kita pindahkan ke buku besar. Sebagai contoh, kita akan memindahkan dari asuransi dibayar di muka. Oke, maka kita tinggal mengcopy dari tanggal sampai analisis transaksi yang ada di jurnal umum dipindahkan ke dalam buku besar. Ini adalah contoh dari buku besar. Buku besar kas pada tanggal 1 memiliki saldo awal di debit yaitu 4.123, maka saldo totalnya itu 4.123. Lalu pada tanggal 5 April 2020 terjadi penambahan di debit sebesar 3.150, maka saldonya bertambah menjadi 7.273. Lalu pada tanggal 12 April ada penambahan saldo di kredit sehingga saldonya menjadi berkurang 1.250 menjadi 6.023. Lalu pada tanggal 20 April ada penambahan di kredit sehingga saldonya berkurang. Ketika ada penambahan saldo di debit, saldo akhir ini akan bertambah, tetapi ketika ada penambahannya di kredit, maka saldonya akan berkurang hingga didapatkan saldo akhir buku besar kas yaitu 7.506. Cara ini sama untuk akun buku besar lainnya seperti piutang, perlengkapan, asuransi, dan lainnya. Pengerjaannya seperti ini. Setelah buku besar ini selesai, maka dipindahkan ke neraca saldo. Ini adalah neraca saldo dari UMD Klinik per 30 April 2020. Ada akun kas, piutang, perlengkapan, asuransi dibayar di muka, peralatan hutang usaha, modal sendiri, price atau drawing, pendapatan jasa klinik, dan beban, yaitu ada beban gaji, beban analisis lab, beban utilitas, beban sewa, dan beban rupa-rupa. Nama akun kas ada di debit sebesar 7.506, lalu piutang di debit 3.575, perlengkapan di debit 535, asuransi dibayar di muka 835, peralatan 21.520,
Utang usaha dikredit 1.335, modal sendiri dikredit 30.583, satu drawing di debit 1.250, pendapatan jasa klinik dikredit 6.865, beban seluruhnya ada di debit, dan dihasilkan total dari neraca saldo ini harus balance antara debit dengan kreditnya. Ataupun cara pemindahannya dari kas ini, dia memindahkan dari saldo total dengan rumus bisa seperti ini. Sama dengan lalu kutip buku besar dan letak total saldo dari buku besar. Setelah neraca saldo ini selesai, maka kita bisa membuat laporan keuangannya. Dari laporan keuangan dari UMD Klinik untuk bulan yang terakhir yaitu 30 April 2020. Harta atau aset berupa harta lancar dan harta tetap. Harta lancar ada kas, piutang, perlengkapan, asuransi berdin muka. Harta tetap ada peralatan. Ada di kredit itu kewajiban yaitu hutang usaha dan modal sendiri. Untuk menghitung modal sendiri dengan perhitungan laporan laba rugi lalu ke laporan perubahan modal. Untuk laporan laba rugi sendiri, laba itu rumusnya pendapatan dikurangi beban, sehingga pendapatan jasa klinik dikurangi oleh keseluruhan dari beban, sehingga labanya adalah 3.303. Setelah diperoleh laba, kita menggunakan laporan perubahan modal. Modal awal dari UMD Klinik yaitu sebesar 30.583 dikurangi dengan modal 3.303 sehingga saldo modalnya yaitu 33.886. Saldo modal ini kemudian dikurangi oleh price atau dividen milik pemilik sebesar 1.250 sehingga modal akhirnya 32.636. Modal akhir ini lalu kita pindahkan ke laporan keuangan. Di sini dikredit sehingga jumlah asetnya antara debit dan kredit di laporan keuangan keduanya harus balance. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.